Sekelompok lebah sedang menempel di baju pria tersebut. Dia kemudian perlahan membuka kancing bajunya dan kemudian melepaskan pakaiannya. Dan dengan perlahan dia menuju ke bak mandi dan kemudian melemparkan pakaiannya ke dalam bak mandi. Setelah selesai, kepalanya terasa sakit sekali. Dia berteriak dan menuju ke cermin. Ada seekor lebah yang keluar dari matanya. Begitupun hidungnya. Dan dari mulutnya, dia memuntahkan ribuan lebah yang semuanya berwarna hitam. Mengerikan sekali ya guys. Pria itu kemudian mencoba untuk melawan lebah yang berterbangan itu. Dan hasilnya dia terjatuh dan menghantam kaca. Dia kemudian bangkit dan berusaha kembali melawan kawanan lebah yang keluar dari mulutnya. Dan akhirnya, teriakan terakhir disertai dengan percikan darah yang keluar dari pria itu, sekaligus menandakan kalau pria itu tewas di tangan sekelompok lebah. Scene pun beralih ke seorang ibu yang membanting televisi dan memarahi anaknya. Jadi guys, anak ini adalah sosok iblis yang mana ibunya berusaha untuk mengusirnya dari rumah. Tapi dengan santai, anak itu mengacuhkan dan melanjutkan memakan popcornnya. Dengan marah, ibunya memukul dan menumpahkan cemilan dari anak itu. Dia kemudian berteriak di depan anak itu, dan mengerikannya, anak itu membantah. Tapi suara yang keluar dari mulut anak itu adalah suara iblis yang berada di dalam tubuh anak itu guys. Wanita pirang itu takut dan perlahan-lahan berjalan mundur. Kemudian dia berlari menuju kamarnya dan mengunci semua akses masuk ke dalam kamar guys. Dia menambahkan kekuatan blokir dengan lemari dan tempat tidur. Setelah semuanya, dia mendengar suara anak tadi yang memanggilnya dan untuk meminta maaf. Dia perlahan berjalan mundur, tanpa sengaja dia menginjak obeng dan mengambilnya untuk dijadikan senjata. Anak itu terus memanggil wanita itu. Tanpa ada respon dari wanita itu membuat anak itu marah dan mengeluarkan suara iblis. Dengan penuh ketakutan, wanita pirang itu meneriaki anak iblis yang berada di luar kamar. Anak iblis pun marah dan mengendorkan pintu yang membuat wanita itu semakin takut. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh iblis, pintu itu tidak ada apa-apanya guys. Pintu hampir terbuka oleh gebrakan dari anak iblis tadi, yang membuat wanita itu pun semakin panik. Dia berteriak, tapi dengan berteriak saja tidak bisa. Dia kemudian berlari menuju pintu. Dengan kekuatan yang seadanya, dia berusaha untuk menghalau anak iblis itu masuk. Wanita pirang dengan sekuat tenaga menahannya, tapi dia kalah dengan kekuatan iblis yang membuatnya mundur ke belakang. Pintu akhirnya terbuka. Wanita pirang itu kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur dengan penuh ketakutan. Anak iblis itu pun kemudian berjalan masuk dengan perlahan sambil memanggil nama dari wanita itu. Dengan suara iblis yang dikeluarkan anak itu, langkah demi langkah perlahan mendekati tempat tidur. Kemudian mengambil obeng untuk bersiap-siap membunuh wanita pirang itu. Langkah demi langkah anak itu semakin mendekat tempat persembunyian wanita pirang. Kemudian dia menusuk lantai yang membuat wanita pirang kaget. Anak itu pun perlahan membungkuk dan memberikan senyum kematian kepada wanita pirang itu. Dia kemudian bertanya, sedang apa wanita pirang itu di bawah tempat tidur? Anak itu semakin banyak bicara yang membuat wanita pirang semakin takut. 2 3/4. 3. Here I come. Dengan raut yang menyeramkan, anak itu merangkak menuju wanita pirang dan membuat wanita pirang berteriak. Anak itu semakin banyak bicara, wanita pirang hanya bisa mengangguk. Kemudian anak itu perlahan merangkak mundur, kemudian berdiri dan berjalan keluar meninggalkan wanita pirang itu. Scene beralih ke wanita pirang yang sedang menyetir mobil bersama anak iblis itu. Dengan kecepatan di atas rata-rata, anak itu takut dan berteriak. Entah apa yang dilakukan wanita pirang itu, dia akhirnya memperlambat laju mobilnya. Dia tertawa perlahan, sedangkan anak iblis di samping dengan raut yang ketakutan. Dia kemudian memalingkan wajah untuk melihat wanita pirang itu. Mereka berdua saling menatap.
Wanita pirang kemudian kembali menginjak gas dan berbelok hingga menabrak pagar besi hingga terpental. Mobil semakin melaju hingga membuat anak itu ketakutan. Wanita pirang itu nampaknya ingin membunuh anak iblis sehingga dia menjatuhkan mobil ke dalam air. Dengan tabrakan itu, membuat kepala mereka berdua membentur ke depan yang membuat anak iblis itu tak sadarkan diri. Dengan tergesa-gesa, wanita pirang melepaskan pengaman dan mencoba melarikan diri. Rupanya anak iblis itu kembali bangun dan memegang tangan wanita pirang agar tidak bisa melarikan diri. Mobil mereka semakin dalam tenggelamnya. Wanita pirang itu kemudian melawan dengan mendorong anak iblis itu ke bagian belakang mobil. Anak itu pun berteriak dan membuat iblis mengeluarkan wujud aslinya. Dengan sekuat tenaga, wanita pirang berhasil menenggelamkan anak iblis itu. Air semakin banyak dan hampir memenuhi bagian dalam mobil. Melihat sudah tidak ada lagi perlawanan dari anak iblis tadi, dengan kekuatan yang tersisa, wanita pirang membuka pintu mobil dan melarikan diri dengan berenang ke atas air. Namun, tiba-tiba ketika wanita pirang berenang, tangan iblis keluar dari bagian belakang mobil dan memegang kaki dari wanita pirang dan membuat wanita pirang tidak bisa kemana-mana. Dia pun berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri. Wanita pirang kemudian menendang tangan dari iblis hingga membuatnya bisa terlepas dari jeratan si iblis tadi, guys. Setelah perlawanan tadi, wanita pirang akhirnya bisa terlepas dan kemudian berenang menuju ke permukaan air. Dan akhirnya, dia sampai ke permukaan. Lalu dia berenang menuju ke tangga untuk bisa keluar dari dalam air. Wanita pirang kemudian naik melewati anak tangga. Dengan penuh kelelahan, akhirnya dia bisa sampai ke ujung anak tangga dan mulai duduk untuk beristirahat. Dia kembali melihat ke arah laut. Rupanya, si iblis masih bernafas yang membuat gelembung keluar dari dalam air. Dan film pun berakhir.